Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Kepala SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMK Al-Fatmah yang saya hormati, staf TU SMK Al-Fatmah yang saya hormati, siswa-siswi SMK Al-Fatmah yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah juga kita masih bisa mengikuti kerohanian yang dilaksanakan setiap hari Jumat di pagi hari sebelum jam pembelajaran dimulai. Semoga rahmat dan salam dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi SMK Al-Fatmah, marilah kita mulai dengan materi kerohanian yang temanya adalah pengertian tentang pengembangan Al-Quran dan siapa saja orangnya dan orang yang menentang Al-Quran. Yuk kita mari bahas bersama-sama. Nah, di sini Abu Umar bin Abdul Bar dalam kitabnya Bayan al-Im berkata, telah diriwayatkan suatu hadis dari beberapa jalur riwayat. Dan Rasulullah SAW di sini bersabda yang artinya sebagian dari sikap mengagumkan Allah adalah dengan memuliakan 3 orang, yaitu pemimpin yang adil, orang Islam yang sudah tua, dan orang yang mengembang Al-Quran dengan tidak berlebihan di dalamnya. Nah, Abu Umar, orang yang mengembangkan Al-Quran dalam mereka yang mengetahui hukum-hukumnya baik yang hal atau yang haram, yang halal ya maksudnya, dan orang-orang yang mengamalkan ajarannya. Jadi indahnya hadis tersebut inilah yang dimaksud dengan kesempurnaan sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Tirmizi diriwayatkan suatu hadis yang artinya tidaklah beriman kepada Al-Quran orang yang mengamalkan apa yang diharamkan di dalamnya. Dan Abu Umar berkata lagi atau meriwayatkan ya suatu hadis dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Quran lebih utama dari apapun. Barang siapa yang memuliakan Al-Quran, dia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang menganggap rendah Al-Quran, dia telah menganggap rendah hak Allah. Orang-orang yang mengembangkan Al-Quran adalah orang-orang yang dipenuhi dengan rahmat Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengagumkan firman Allah dan mereka selalu dihiasi oleh cahaya Allah. Barang siapa yang menjadi penolong bagi mereka, maka dia telah menjadi penolong Allah dan barang siapa yang menganiaya mereka, maka dia telah menganggap rendah hak Allah atau Azza wa Jalla. Selanjutnya dan adapun hadis lain mengatakan di sini Rasulullah, para mujahid adalah punggawannya surga. Para nabi adalah pemimpinnya surga dan para pengembangan Al-Quran adalah ulamanya surga. Jadi muliakanlah para pengembang Al-Quran, barang siapa yang muliakan mereka akan dia telah memuliakanku. Dan barang siapa yang memuliakanku, maka dia telah memuliakan Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar
menyimak Al-Quran dan mendengarkan dari pembacanya. Ingatlah, jangan kalian mengurangi hak-hak orang yang mengembangkan Al-Quran, karena mereka mempunyai kedudukan di sisi Allah. Hampir saja para penghafal Al-Quran menjadi nabi-nabi Allah, bedanya mereka tidak diberi wahyu oleh orang yang membaca dan mendengarkan satu ayat dari Al-Quran adalah lebih baik dari apa yang berada di bawah arsy hingga ke bawah langit ketujuh. Orang yang membaca dan menyimak satu ayat dari Al-Quran adalah lebih baik dari Syahibul Jahab. Di sini mereka pun menulis kepadanya, kami telah menggunakan ahli Al-Quran, namun kami menemukan orang yang berkhianat di antara mereka. Umar pun menulis, jangan kalian memperkerjakan seseorang kecuali ahli Al-Quran, karena jika tidak ada kebaikan adalah diri mereka, maka kemungkinan besar tidak akan ada kelebihan dalam diri orang lain. Hasan pun di sini berkata, ada 3 golongan orang yang mesti diberi tempat yang layak, yaitu muslim yang sudah tua, pengemban Al-Quran, dan iman yang adil. Jadi intinya kita harus bisa memuliakan Al-Quran, harus bisa mengamalkannya, jangan sampai kita meninggalkannya, karena semua untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk bekal kita kelak di yaumil akhir. Terima kasih untuk kerohanian hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.